Perkenalkan, nama saya Julita Puspita, stambuk A241-20060. Prodi Pendidikan Fisika, kelas B, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan teori dasar dari balok kaca dan prisma. Pertama, balok kaca. Kaca plan paralel atau balok kaca adalah keping kaca 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi yang sejajar. Sebuah kaca plan paralel atau balok kaca dibatasi oleh 3 pasang sisi-sisi sejajar. Cahaya dari udara memasuki sisi pembatas kaca plan paralel akan dibiaskan mendekati garis normal. Demikian pula pada saat cahaya meninggalkan sisi pembias lainnya ke udara, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pengamat dari sisi pembias yang berseberangan akan melihat sinar dari benda bergeser akibat pembiasan. Yang kedua yaitu prisma. Prisma merupakan benda bening yang dibatasi oleh 2 buah bidang datar, sehingga di dalam prisma cahaya akan mengalami 2 kali proses pembiasan. Jalannya sinar pada peristiwa pembiasan cahaya pada prisma bisa ditunjukkan oleh gambar di atas ini. Sadar kelompok percobaan 5, balok kaca dan prisma. Balok kaca pelan paralel adalah benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang rata dengan sisi yang berhadapan sejajar. Bentuknya lempeng, tipis seperti batu bata atau korek api. Ia memiliki ketebalan tertentu yang sering dilambangkan D. Peristiwa yang terjadi seberkas sinar melewati sebuah kaca plan paralel adalah sinar tersebut mengalami pergeseran. Prisma adalah salah satu optik berupa benda transparan atau bening, terbuat dari bahan gelas kaca atau kaca yang dibatasi oleh 2 bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu. Sudut di antara 2 bidang tersebut disebut sudut pembias, sedangkan 2 bidang membatas disebut bidang pemplas. Perkenalkan, nama saya Ila Zarzabila dengan NIM A241-20-012. Di sini saya akan menjelaskan tentang balok kaca dan prisma. Yang pertama, balok kaca. Balok kaca adalah benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang rata dan 6 sisi yang berhadapan sejajar. Bentuknya lempeng tipis seperti batu bata dan korek api. Ia memiliki ketebalan tertentu yang sering dilambangkan dengan D. Peristiwa yang terjadi seberkas sinar melewati balok kaca adalah sinar tersebut telah mengalami pembiasan. Cahaya atau berkas sinar akan mengalami 2 kali pembiasan dari 2 medium berbeda kerapatannya. Yang kedua, prisma. Prisma adalah salah satu optik yang bentuknya transparan atau bening, terbuat dari gelas kaca atau kaca yang dibatasi oleh 2 bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu. Sudut di antara 2 sudut adalah sudut pembias, sedangkan 2 bidang pembatas adalah bidang pembatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang balok kaca dan prisma. Sebelum kita masuk pada balok kaca dan prisma, kita harus mengetahui apa itu hukum Snellius. Hukum Snellius adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang yang lainnya melalui batas antara 2 medium isotropik berbeda, seperti udara dan gelas. Balok kaca adalah keping kaca 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi yang sejajar. Sebuah balok kaca dibatasi oleh 3 pasang sisi-sisi sejajar. Cahaya dari udara memasuki sisi pembias
balok kaca akan dibiaskan mendekati garis normal. Demikian pula pada saat cahaya meninggalkan sisi pembias yang berseberangan akan melihat sinar dari benda bergeser akibat pembiasan. Sinar bias akhir mengalami pergeseran sinar terhadap arah semula. Sedangkan prisma merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua buah bidang datar, sehingga di dalam prisma cahaya akan mengalami dua kali proses pembiasan. Proses pembiasan cahaya pada prisma, cahaya yang datang dari udara menuju bidang pembias satu pada cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Selanjutnya, cahaya akan sampai pada bidang pembias kedua pada prisma, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal sebelum pada akhirnya cahaya keluar mengeluarkan prisma. Besar sudut deviasi sinar bergantung pada sudut datangnya cahaya ke prisma. Apabila sudut datangnya sinar diperkecil, maka sudut deviasinya pun akan semakin kecil. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.